3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita belajar matematika. Masih tentang pecahan, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan 3 tanda perbandingan pecahan. Tanda yang pertama yaitu lebih besar dari. Yang kedua, tanda lebih kecil dari. Yang ketiga, tanda sama dengan. Ingat, tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Dibaca 1/2 lebih besar dari 1/4. Dibaca 2/5 lebih kecil dari 3/5. Dibaca 1/2 sama dengan 2/4. Untuk membandingkan pecahan ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, tanpa garis bilangan. Menggunakan garis bilangan. Pada saat menggunakan garis bilangan, kita hanya perlu melihat arah yang paling kanan dan yang paling kiri. Bandingkanlah pecahan berikut menggunakan garis bilangan. Contohnya ya, 1/3 titik-titik 1/2. Kita akan mencari perbandingannya. Ya, 5/3 titik-titik 1/4. 1/3 titik-titik 2/6. Nah, ini yang akan kita cari perbandingannya. Kita akan mencari 1/3 dan 1/2. Kita cari perbandingannya. Nah, di sini kita harus ingat terlebih dahulu, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Semakin ke kanan ya, berarti semakin ke sini tanda panahnya. Dan semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Semakin ke kiri semakin kecil nilainya, ada anak panah di sini. Itu menunjukkan arahnya. Nah, sekarang kita mencari 1/3. Ini 1/3 dengan 1/2. Letak 1/3 lebih ke kiri daripada 1/2. Berarti 1/3 ini lebih apa kalau semakin ke kiri? Ya, lebih kecil. Maka kita tulis tanda lebih kecil. Sekarang 5/3 dengan 1/4. 5/3 dengan 1/4. Kita cari 5/3. 5/3 ini dengan 1/4. 1/4 ini. Berarti 5/3 ini lebih kanan apa lebih ke kiri? Ya, lebih ke kanan. Maka kita kasihlah tanda besar dari. Semakin besar ya. Kemudian 1/3 dengan
Kita lihat kembali 1/3 dengan 2/6. 2/6. Ini dia. Terletak di satu garis yang sama lurus ya. Berarti tidak ada yang semakin ke kiri dan tidak ada yang semakin ke kanan. Maka 1/3 dengan 2/6 ini nilainya sama. Sekarang tanpa garis bilangan. Nah, bandingkan pecahan berikut menggunakan tanda kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Kita lihat, ini yang akan kita cari perbandingannya. Sebelum mencari perbandingan, perhatikan terlebih dahulu penyebut pecahan yang akan dibandingkan. Kemudian, jika penyebutnya sudah sama, maka langsung dibandingkan dengan memperhatikan pembilangnya. Jadi, kalau sudah sama, kita langsung perhatikan pembilangnya saja ya. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ingat, jika tidak sama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini 1/4 dengan 2/4. Apakah penyebutnya sudah sama? Iya. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung bandingkan saja pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah angka 1 dan angka 2. Kita langsung bandingkan angka 1 dengan angka 2, berarti angka 1 lebih apa? Iya, lebih kecil. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Maka hasilnya perbandingannya adalah 1/4 lebih kecil dari 2/4. Ya. Kemudian kita lihat 4/5 dan 2/5. Apakah penyebutnya sudah sama? Iya, sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung bandingkan pembilangnya saja, yaitu 4 dan 2. Karena 4 lebih besar daripada angka 2, maka kita memberi tanda lebih besar. Maka hasilnya adalah 4/5 lebih besar daripada 2/5. Ini bacanya. Kita perhatikan 3/4 titik 2/7. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, belum ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya. KPK siapa? Ya, KPK dari penyebut, yaitu 4 dan 7. KPK dari 4. Kelipatannya ya, kita lipat 4. Sudah. Kita lipat juga 7. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Nah, KPK-nya 28. Sekarang 4 dikali berapa supaya 28? 4 kali 7 ya. Karena 4 dikali 7, maka 3 juga dikali 7. Kita tulis 21, 3 kali 7. Kemudian 2/7, 7-nya dikali berapa supaya jadi 28? Ya, dikali 4. Maka angka 2 di atasnya juga dikali dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tulis. Sekarang setelah dapat angka di atasnya, kita bandingkan. Berarti ini pembilangnya 21 dan ini pembilangnya 8. Setelah disamakan penyebutnya. Antara 21 dengan angka 8, manakah yang paling besar? 21 ya, dan 8 yang kecil. Nah, maka kita tulis 3/4 ini lebih besar. 21 lebih besar dari 2/4.
7. Kita tulis, maka 3/4 kita kasih tanda lebih besar dari 2/7. Dibaca 3/4 lebih besar dari 2/7. Di sini 1/3 dengan 2/6. Apakah penyebutnya sudah sama? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK. KPK siapa? KPK 3 dan 6. KPK 3 dan 6. Ya, kelipatan 3 dan 6. Kelepatan 6 sudah dapat ya, jadi tidak perlu kita lipat lagi. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Nah, sekarang 3 ini dikali berapa supaya menjadi 6? Ya, ternyata 3 dikali dengan 2. Jadi 3 dikali 2, maka 1 juga harus dikali 2. 1 kali 2 dapatlah hasilnya 2. Kita tulis di atas. 6 kali berapa supaya menjadi 6? Ya, tentu saja 6 dikali 1. Maka 2 juga dikali 1. Kita tulis di atasnya 2. 2 kali 1 2 ya. Karena angkanya sama, maka 1/3 ditulis dengan sama dengan. Perbandingannya ya, dibaca 1/3 sama dengan 2/6. Kita lanjutkan. 4/5 dengan 5/9. Ingat, apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK. KPK siapa? KPK 5 dan 9. Kita lihat berapakah KPK 5 dan 9. Ya, ini 45. KPK dari 5 dan 9 adalah 45. Maka 5 dikali berapa supaya jadi 45? 5 dikali 9. Maka 4 juga dikali 9. 4 dikali 9 dapat berapa? 36. Nah, sekarang 9 dikali berapa supaya jadi 45? 9 dikali 5. Maka 5 juga dikali 5. Dapatlah 25. 36 dan 25. Berarti 36 ini lebih apa daripada 25? Ya, lebih besar. Maka kita tulis 4/5. Kita kasih tanda lebih besar dari 5/9. Ya. Jadi tanpa garis bilangan ini sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang lebih singkat. Ya, lebih mudah, yaitu dengan kali silang. Kita lihat yang pertama. Nih, 1/4 dengan 2/4 ya. 1/4 kita kalikan dengan angka 1 maksudnya dikali dengan angka 4. Kita tuliskan di atas angkanya 4. 1 kali 4, 4. Angka 4 dikalikan dengan angka 2. 4 kali 2, 8. Kita tulis di atasnya. Nah, setelah itu kita bandingkan antara 4 dan 8. Kita dapat perbandingan 4 lebih kecil daripada 8. Maka langsung kita tulis. Ya, kita tulis 1/4 lebih kecil dari 2/8. Begitu juga dengan 4/5. 4/5, 4-nya dikali 5, 5-nya dikali 2 ya. 4 kali 5, 20, 5 kali 2, 10. Kita kasih perbandingan 20 dan 10, 20 lebih besar. Maka
4/5 lebih besar daripada 2/5. Nah, sekarang 3/4 dengan 2/7. 3/4 dengan 2/7 seperti itu juga. 3 dikali 7 21 ya. 4 dikali 2 berapa? 8. Jadi 21 lebih besar daripada 8. Maka kita tulis tanda besar. Jadi 3/4 lebih besar, tanda lebih besar dari 2/7. Begitu juga dengan 3 yang ini ya, 1/3 dan 2/6. Nah, kita juga lakukan cara yang sama, yaitu 1 dikali 6 kita tulis di atasnya 6. 3 dikali 2 kita tulis di atasnya 6. Ya. Karena ini sama 6 maka sama dengan. Jadi perbandingannya 1/3 sama dengan 2/6. Yang terakhir 4/5 dengan 5/9. 4 dikali 9 36. 5 dikali 5 25. 36 lebih besar daripada 25. Maka kita tulis 4/5 lebih besar daripada 5/9. Mudah bukan? Sekarang mengurutkan pecahan. Urutan bilangan pecahan ada 2. Yang pertama, urutan bilangan pecahan dari yang terbesar. Dan yang kedua, urutan bilangan pecahan dari yang terkecil. Nah, untuk menentukan urutan bilangan pecahan, kita harus membandingkan semua pecahan terlebih dahulu. Ingat, membandingkan. Urutkan bilangan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Kita akan urutkan dari yang terkecil. Yang pertama kali kita perhatikan terlebih dahulu penyebut pecahan yang akan diurutkan. Ingat, penyebutnya diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian, jika penyebutnya sudah sama, maka langsung diurutkan dengan memperhatikan pembilangnya. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Soal yang pertama. Apakah penyebutnya sudah sama? Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung diurutkan dengan membandingkan pembilangnya. Pembilangnya, mana pembilangnya? Ya, pembilangnya 5, 3, dan angka 2. Langsung kita bandingkan. Angka 5 lebih besar daripada angka 2 dan angka 3. Berarti kita langsung urutkan, maka hasil pengurutannya dari yang terkecil, yaitu angka 2 ya. 2/6, angka 3, 3/6, dan 5/6. Yang kedua, 3/4, 1/2, 5/8. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Sama dengan membandingkan pecahan, kita cari KPK. KPK dari siapa? Dari penyebut yang belum sama. 4, 2, dan 8. Ya, dari 4 kita lipat semuanya untuk mencari KPK. 4, 8, 2, 8, 6, 8. Dan angka 8 sendiri ya. Dan kita sudah samakan penyebutnya, yaitu 8. KPK dari 4, 2, dan 8 adalah 8. 4 supaya jadi 8 dikali 2, maka 3 juga dikali 2. Hasilnya 3 kali 2, 6. Kita tulis di atas. 2 kali 4. 1 kali juga dengan 4.
kita tulis 4 di atas, 8 dikali 1, 5 juga dikali 1, tulis di atasnya 5. Maka urutan bilangan pecahan dari yang terkecil, ingat terkecil, kita lihat, bandingkan yang sudah kita cari 6, 4, dan angka 5. Yang paling kecil adalah angka 4. Pecahan berapa di angka 4? 1/2. Kita tulis 1/2. Angka berapa lagi pecahannya? 5/8. Baru yang terakhir 3/4. Kita lanjutkan. Apakah penyebut pecahan ini sudah sama? Belum ya. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK. KPK siapa? KPK dari penyebut, yaitu 2, 6, dan 3. Kita lipat-lipat angka 2, 6, dan 3. Kita lipat angka 2. Kita lipat angka 6. Angka 6 tidak ada lipatannya ya. Angka 3. Kita dapat KPK dari 2, 6, dan 3 adalah 6. Nah, sekarang setelah kita dapatkan KPK-nya, kita samakan. 2 dikali berapa supaya jadi 6? 2 dikali dengan angka 3. Maka 1 juga dikali dengan angka 3. 1 kali 3 dapat hasilnya 3. Sekarang 6. 6 dikali berapa supaya 6? Dikali 1. Maka 4 juga dikali dengan 1. Hasilnya adalah 4. 3 dikali berapa supaya jadi 6? 3 dikali 2. Maka 1 juga dikali 2. Hasilnya adalah 2. Sekarang kita urutkan pecahan ini berdasarkan angka 3, 4, dan 2 yang di atas ini ya. Nah, kita urutkan dari yang maka urutan bilangan pecahan dari yang terkecil. Kita lihat terkecilnya di sana. Yang terkecil adalah angka 2, kemudian angka 4. Oh, tidak ya, angka 2, angka 3, dan angka 4. Kita urutkan sesuai angka yang terkecil. Angka 2 yaitu 1/3, angka 3 yaitu 1/2, dan angka 4 4/6. Inilah urutannya. Kita lanjutkan. 3/4, 2/6, dan 2/3. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut yang mana? Penyebut yang di bawah 4, 6, dan 3. Kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Mencari KPK dari 4, 6, 3 tadi. KPK 4 dan 6 dan 3 ya. Dapatlah hasilnya 12. KPK dari 6, 4, dan 3 adalah 12. Sekarang kita samakan. 4 dikali berapa supaya menjadi 12? Dikali dengan 4 dikali 3. Maka 3 juga dikali dengan 3. Kita tulis 9 di atasnya. Nah, sekarang 6 ya. 6 dikali berapa supaya 12? 6 dikali dengan 2. Maka 2 juga dikali 2. Hasilnya 4. Sekarang 3 dikali berapa supaya jadi 12? 3 dikali 4
angka 2 juga dikali 4. Hasilnya 8. Sekarang kita urutkan dari angka yang di atas ini. Dari yang terkecil berarti angka 4, kemudian angka 8 dan angka 9. Yang kita tulis adalah pecahan yang di bawahnya. Maka urutan bilangan pecahan dari yang terkecil adalah yang pertama angka 4, yaitu 2/6. Kemudian selanjutnya angka 8, 2/3. Yang paling kecil terakhir ya, angka 9, 3/4. Inilah hasilnya. Hasilnya ya. Sekarang urutkan bilangan pecahan di bawah ini dari yang terbesar. Sekarang yang terbesar ya. Nih. Apakah penyebutnya sudah sama? Oke, sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung diurutkan dengan membandingkan pembilangnya. Pembilangnya yang mana? Pembilangnya yang atas ya, 2, 1, dan 3. Kita langsung, maka hasilnya adalah yang paling kecil 1/, yang paling besar ya, ingat yang paling besar. Berarti 3/7, 2/7, dan 1/7. Ingat. Selanjutnya 1/4, 2/3, dan 1/2. Apakah penyebutnya sudah sama? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, dengan mencari KPK. KPK siapa? KPK 4, 3, dan 2. Kita lihat 4, 3, dan 2. KPK dari 4, 3, dan 2 adalah 12. Maka 4 dikali berapa supaya 12? 4 dikali 3, dan 1 juga harus dikali 3. 1 kali 3, kita tulis 3. 3 dikali berapa supaya jadi 12? 3 dikali 4 ya. Maka angka 2 juga harus dikali 4. Maka 2 dikali 4 hasilnya 8. Sekarang angka 2 dikali berapa supaya menghasilkan 12? Dikali 6. Maka angka 1 juga dikali 6. Dapatlah hasilnya 6. Nah, sekarang kita bandingkan antara 3, 4, dan 6. Maka urutan bilangan pecahan dari yang terbesar adalah dari 8, 2/3 ya. Kemudian 6, 1/2. Kemudian angka 3, 1/4. Dapatlah hasilnya ini. Selanjutnya 2/4, 1/6, dan 2/3. Kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK. KPK siapa? KPK 4, 6, dan 3. KPK 4, 6, dan 3. KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12. Nah, dapat lagi 12. 4 dikali berapa supaya menjadi 12? 4 dikali 3. Maka 2 juga harus dikali 3. 6
hasilnya. 6 dikali berapa? Dikali 2 ya. Maka 1 juga dikali 2. Hasilnya 2. Terakhir 3 dikali berapa supaya menjadi 12? 3 dikali 4. Maka 2 juga dikali 4. Hasilnya adalah 8. Sekarang kita urutkan 6, 2, dan 8. Kita urutkan. Maka urutan bilangan pecahan dari yang terbesar ya, 8 ya. 8 pecahannya adalah 2/3. 2/3. Kemudian berapa lagi? 2/4, angka 6. 2/4. Berapa lagi yang terakhir? Adalah 1/6. Inilah hasil urutan bilangan pecahan dari yang terbesar. Nah, sekarang saatnya kamu mencoba dan mencari jawaban berikut. Kerjakan pada latihanmu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.